Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Cuyuan, yaitu si pemuda yang mendapatkan semua pedang legendaris. Langsung saja mau mancing, karinya surut. Alhamdulillah. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan pangeran dan seseorang pelayan yang berkata, "Pangeran, 2 hari telah berlalu, kita telah berada di sekte Kuanjian selama 5 hari. Kita tidak dapat menunda lebih lama lagi. Maukah Anda berangkat ke Gunung Kuanjian?" Di sana pangeran pun marah dan memecah gelas di tangannya. Lalu pangeran pun berkata, "Jika kau pergi ke Istana Pedang lagi untuk mendaftar, dikatakan bahwa latihan saat ini gila dan kau masih perlu mendaftar selama 5 hari kultivasi." Lalu pelayan pun berkata, "Namun sang pangeran, perjalanan ke Gunung Jijian sangat penting dan Istana Pedang telah berulang kali mendesak." Pangeran pun menjawab, "Lakukan seperti yang kukatakan. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya." Lalu pelayan pun berkata, "Baik pangeran," dan pangeran pun pergi meninggalkan pelayan itu. Dan di sisi lainnya kita diperlihatkan aura membunuh dari Feng Li yang menebas semua babi di sana. Lalu pamannya pun berkata, "Hei Feng Li, kau telah membunuh 100.000 babi dan aura membunuh melonjak ke seluruh tubuhmu, dan niat pembunuh yang tak terkalahkan pada awalnya kecil." Feng Li pun berkata, "Paman kedua, aku ingin tahu di mana Cuyuan. Apakah dia mati di gua Xianxian? Aku sekarang merasa bahwa aku penuh dengan niat membunuh dan aku harus memenggal kepalanya untuk menekan niat membunuhku." Pamannya pun berkata, "Hei Feng Li, ada kabar baik dan kabar buruk. Cuyuan masih hidup di Xianxian Dong dan telah mendapatkan niat pedang yang tak terkalahkan." Di sana Feng Li pun terkejut dan berkata, "Apa? Dia benar-benar mendapatkan niat pedang yang tak terkalahkan? Paman kedua, bagaimana ini bisa menjadi kabar baik bagiku?" Pamannya pun menjawab, "Niat pedang yang tak terkalahkan perlu tumbuh menjadi lebih kuat secara bertahap. Niat pedang tak terkalahkan yang diringkas di awal sebenarnya tidak meningkatkan banyak kekuatannya sendiri, dan niat membunuh yang tak terkalahkan sejak awal itu dapat memiliki efek besar pada pertumbuhan kekuatannya sendiri. Yang paling penting adalah bahwa niat pedang yang tak terkalahkan dapat direbut. Selama kau membunuh Cuyuan, itu akan menjadi kekalahannya. Niat pedang yang tak terkalahkan yang dia kerja keras untuk padatkan juga akan ditundukkan olehmu untuk memelihara niat membunuhmu yang tak terkalahkan. Apa menurutmu ini kabar baik?" Di sana Feng Li pun berkata, "Oke, kalau begitu aku akan membunuhnya dan mengambil niat pedang yang tak terkalahkan. Biarkan dia mengambil keranjang bambu dan membuat gaun pengantin untukku, paman." Lalu pamannya pun berkata, "Namun untuk sepenuhnya mengalahkan Cuyuan, niat membunuhmu yang tak terkalahkan harus diperkuat beberapa poin lagi untuk memastikan tidak ada yang hilang. Lihat ke sana," sambil ia menunjuk ke arah beberapa orang di sana. Lalu Feng Li di sana pun terkejut dan berkata, "Paman, ini..." Dan pamannya pun menjawab, "Feng Li, bagaimana kamu hanya bisa membunuh babi dengan niat pembunuh yang tak terkalahkan? Ini adalah 100 budak yang aku beli untukmu. Jika kamu membunuh mereka, niat membunuhmu yang tak terkalahkan akan lebih kuat dan itu akan benar-benar kental dan sukses." Waduh, pamannya jadi psikopat kayak gini ya, Mok. Lalu Feng Li pun menjawab, "Baik paman," sambil terlihat aura membara dari tubuh Feng Li itu. Lalu ia menuju ke arah kerumunan orang-orang tadi, dan di sana kerumunan orang-orang itu pun ketakutan dan ia pun berkata, "Apa? Tidak." Dan Feng Li dengan aura membara menebas mereka tanpa ampun. Lalu kita dibawa ke sisi Cuyuan lagi. Di sana Cuyuan dengan aura yang sangat membara akan menghadapi para pendekar pedang, dan Cuyuan di sana pun mendapatkan notif lagi. Ding ding,
picu skill tersembunyi vampir sword spirit devour. Lalu terlihat pedang vampir dari Coyuan pun membara. Di sana Coyuan pun berkata, 5 elemen pedang ki, 5 elemen kesatuan, bunuh, sambil ia menebaskan pedangnya di sana. Lalu para pendekar pedang itu pun tertebas, terpotong menjadi 2 bagian hingga mereka semua tergeletak. Dan di sana Coyuan dengan aura membara, ia pun berkata, niat pedang tak terkalahkan. Lalu terlihat pedang-pedang di sana di atas Coyuan dan Coyuan pun menyerapnya ke dalam tubuhnya. Lalu terlihat jiwa-jiwa dari pedang vampir pun marah dan Coyuan pun berkata, maaf, aku menggunakan niat pedang yang tak terkalahkan untuk mengalahkan kehendak pedang ini dan kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Hehe. Terlihat jiwa pedang vampir yang masih mengambek dan Coyuan di sana pun berkata, namun kamu datang bersamaku di sepanjang jalan dan kamu tidak tahu berapa banyak kehendak pedang yang sudah ditelan. Aku juga tidak pernah melihatmu tumbuh atau berubah. Apa kau mau makan lagi? Di sana jiwa pedang vampir pun berkata, ming 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 ming, sambil marah. Lalu ia pun masuk lagi ke dalam pedang vampir itu dan Noti pun muncul lagi. Ding ding, jiwa pedang tertidur lagi. Lalu Coyuan di sana pun bergumam, legenda mengatakan bahwa jiwa pedang hanya akan dihasilkan ketika niat pedang yang tak terkalahkan dipadatkan secara ekstrim. Yang di depanku akan tidur setelah makan. Apakah itu benar-benar jiwa pedang yang ditinggalkan oleh mantan pendekar pedang tertinggi? Bagaimana kamu melihatnya? Bagaimana rasanya tidak dapat diandalkan? Mungkin ada cara lain untuk menghasilkan jiwa pedang. Lupakan saja, terlepas dari dia, toh aku tidak bisa mengendalikannya. Sekarang pendekar pedang terakhir juga terbunuh dan awalnya aku membentuk pedang yang tak terkalahkan. Niat pedang yang tak terkalahkan mendalam dan tak terbatas, akan memainkan banyak fungsi magis di jalan yang menuju langit. Tapi ini harus aku coba dan menjelajahi perlahan-lahan. Lalu Noti pun muncul lagi. Ding ding, kiat makan pedang. Kemajuan kondensasi niat pedang yang tak terkalahkan saat ini adalah 1 dan kemajuan sempurna adalah 100. Niat pedang yang tak terkalahkan dapat tumbuh dan ditangkap. Lalu Coyuan pun di sana bergumam, pendekar pedang itu tahu bahwa aku telah memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan. Selain itu, aku berusaha keras untuk membunuh begitu banyak pendekar pedang dan menyerap ratusan niat pedang yang tak terkalahkan. Tanpa diduga, pembukaan niat pedang yang tak terkalahkan sangat sulit dan pertumbuhannya bahkan lebih sulit. Dari 1 sampai 100 kesempurnaan, aku tidak tahu berapa banyak kesengsaraan hidup dan mati yang akan dialami dalam prosesnya, dan aku juga harus waspada terhadap bahaya di sekitar. Jalan menuju pembukaan niat pedang yang tak terkalahkan benar-benar tidak mudah. Terus maju, aku ingin melihat apa akhir dari gua Xian-Xian ini, sambil ia menuju ke arah dalam lagi gua itu. Lalu terlihat di sisi lainnya, yaitu sekte Kuanjian. Di sana terlihat kobaran api yang masih membiru dan ketua sekte Kuanjian pun berkata, pangeran, ini sudah 5 hari dan lentera biru menyala semakin kuat, menunjukkan bahwa vitalitas orang-orang di gua Xian-Xian semakin kuat. Coyuan telah memecahkan rekor saya sejak berdirinya sekte Kuanjian. Anak ini bisa mengguncang langit. Lalu seseorang pelayan pun berkata, pangeran, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita telah berada di sini selama 10 hari. Jika menundanya, kita pasti akan melewatkan acara besar Istana Pedang. Lalu pangeran pun berkata, selama 10 hari, 10 hari. Anak ini benar-benar tinggal di gua Xian-Xian selama 10 hari. Berulang kali memilih batas toleransi Benhou. Itu benar-benar membuat Benhou kagum. Namun hal ini juga membuat Benhou semakin penasaran dengannya. Terlepas dari apa dia bisa tinggal di gua Xian-Xian untuk waktu yang lama, apakah itu terkait dengan batu uji pedang yang patah? Saya harus menangkapnya secara pribadi dan mengajukan pertanyaan sebelumnya, bahkan jika itu adalah tubuhnya. Di sana ketua sekte Kuanjian pun berkata, pangeran, ini adalah sekte Kuanjian Song, bukan Istana Pedang.
pedang. Jika pangeran ingin berurusan dengan anak itu secara pribadi, saya tidak akan pernah berdiri di Bai Wunceng. Sambil ia mendadai Cunyuan di sana. Lalu pangeran pun berkata, "Tetua sekte, tidak peduli seberapa besar Anda memikirkannya, bagaimana Anda bisa menurunkan orang-orang yang berharga. Kali ini hanya ada satu untuk diumumkan." Sambil ia berjalan ke tepi bangunan itu, dan ia pun berteriak berkata, "Murid-murid Xuan Jianzhong, dengarkan perintahku." Pangeran ini sedang berjalan di luar istana pedang Li Xingxiu, pangeran kelas 1, dan di sana mereka pun terkejut dengan kata-kata pangeran itu. Lalu pangeran pun berkata lagi, "Sekte Xuan Jianzhong adalah gerbang luar istana pedang. Minggu dari hari ini aku meninggalkan satu tatanan istana pedang yang menginspirasi semua murid sekte Xuan Jian untuk berlatih lebih keras. Mereka yang mendapatkan pesan ini di masa depan dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian Jianggong Tianfu." Lalu terlihat di sana seseorang murid berkata, "Ordo Pedang Ilahi, pangeran peringkat pertama benar-benar meninggalkan sekte Xuan Jianzhong, meninggalkan hal yang luar biasa. Istana pedang dapat berpartisipasi dalam penilaian inti istana pedang Tianfu. Dan bahkan jika gagal, pada akhirnya kamu juga dapat memasuki istana pedang dan menjadi murid pemula." Lalu seseorang murid pun berkata lagi, "Kita tidak bisa memasuki Tianfu. Itu adalah tempat di mana Long Feng Tianjiao bisa masuk. Aku hanya berharap aku bisa menjadi murid pengantar istana pedang sehingga aku bisa memuliakan leluhurku." Lalu di sana pangeran pun berkata lagi, "Syarat untuk mendapatkan Ordo Pedang Ilahi sangat sederhana. Dalam beberapa hari terakhir sekte Xuan Jianzhong, saya mendengar bahwa murid luar dan Cunyuan dikenal sebagai jenius tak terkalahkan. Untuk menginspirasi hati para murid sekte Xuan Jian, selama seseorang dapat mengalahkan Cunyuan dalam kompetisi, kalian bisa mendapatkan token pedang ilahi ini." Sambil ia mengeluarkan sesuatu di tangannya, ia pun berkata lagi, "Kematian dan cedera tidak bisa dihindari dalam kompetisi. Semua orang bisa mencobanya." Sambil ia menoleh ke tetua sekte Xuan Jian, pangeran pun berkata lagi, "Tetua sekte, saya menggunakan Ordo Pedang Ilahi sebagai kepala warna dan membiarkan semua murid luar sekte Xuan Jian berpartisipasi bersama. Anda tidak akan memiliki pendapat, kan?" Lalu di sana tetua sekte pun berkata, "Karena pangeran bisa mendapatkan hal yang begitu berharga, saya tentu tidak punya pendapat." Lalu beberapa saat kemudian terlihat kereta kencana di depan tetua sekte Xuan Jian, dan di sana pangeran pun berkata, "Kalau begitu saya akan pergi dan menuju ke Gunung Jijian." Lalu terlihat pangeran yang menuju ke langit dengan kereta kencananya, dan di sana tetua sekte Xuan Jian pun dihampiri oleh seseorang tetua lainnya. Ia pun berkata, "Tetua, pangeran pertama jelas ingin membunuh Cunyuan dan mengganggu pintu luar saya. Mengapa Anda ingin berjanji padanya?" Lalu terlihat di sana kepala tetua Xianjian yang gedek, dan di sana ia pun berkata, "Pertama, Ordo Pedang Ilahi memang sangat berharga. Sekte Xuan Jianzhong belum menjadi murid istana pedang selama bertahun-tahun. Dengan perintah pedang ilahi ini, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu setara dengan memesan di muka titik masuk untuk istana pedang. Kedua, sekte Xuan Jianzhong telah lama lemah dan telah ditekan dan dipukuli oleh sekte pedang roh selama bertahun-tahun. Sudah hal yang buruk bagi murid-murid ini untuk bergerak. Ketiga, meskipun ini tampaknya menjadi hal yang buruk bagi Cunyuan, itu bukan keberuntungan. Jika dia bisa menahan beban musuh dunia ini, dia akan tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, terutama niat pedang yang tak terkalahkan. Betapa sulitnya untuk tumbuh. 90% dari ahli pedang jenius yang memadatkan niat pedang tak terkalahkan, semuanya mati di tengah jalan pedang yang tak terkalahkan. Ini mungkin kesempatan baginya." Lalu tetua itu pun berkata, "Saya mengerti. Saya berharap Cunyuan dapat terus melakukan keajaiban. Jika tidak, kami sekte Xuan Jian benar-benar tidak tahan dengannya." Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa lagi bersama Cunyuan di sana, dan di sana Cunyuan pun bergumam, "Tiba,
inilah akhir gua Xianjian. Lalu ia pun terkejut, ternyata di depannya ada beberapa monumen pedang yang banyak yang berjejeran. Di sana Zhuoyuan pun bergumam, di ujung gua Xianjian ada banyak batu pengujian pedang. Batu uji pedang itu misterius. Apakah keberadaan batu uji pedang ini memiliki arti khusus? Sebelum penilaian Xuan Xianzong, aku berpartisipasi dalam upacara agung Jian Yuan. Satu pedang menghancurkan batu uji, membuka elemen pedang kehidupan, dan memiliki 5 elemen energi pedang. Tes pedang ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Hari ini saya akan mencoba lagi. Jika aku bisa memecahkan batu uji ini, lihat rahasia apa yang tersembunyi di batu uji pedang. Sambil ia melompat ke arah sana, terlihat ia akan menghancurkan batu uji pedang itu. Dan Zhuoyuan pun berkata, kekuatan besi hitam 10 kali lipat, potong, sambil ia menebaskan iron swordnya ke arah batu itu dan meledak. Tapi terlihat di sana batu itu pun masih kokoh berdiri, dan Zhuoyuan pun bergumam, tidak, batu ujian tidak bergerak sama sekali. Ini tidak dapat dihancurkan dengan kekerasan. Sepertinya ada alasan khusus lain bagiku untuk bisa memotong batu ujian pedang ini. Aku harus kembali ke masa depan untuk mengetahui rahasia batu ujian pedang ini. Lalu di sisi lainnya kita diperlihatkan Pai Yuan Feng. Di sana ia merasakan sesuatu dan ia pun berkata pada seseorang, dengarkan aku, jika Zhuoyuan berani keluar dari gua Xianxian, aku pasti akan membunuhnya, dan pedang baru membuatku ingin menang. Lalu kita dibawa lagi ke penjara bawah tanah. Di sana terjadi ledakan dan semua orang di sana pun terkejut, dan keluarlah seseorang, yaitu Soruan Kuang. Di sana seseorang pun berkata, saudara besar, selamat kepada saudara besar yang telah berada di ruangan bawah tanah selama 5 tahun dan telah keluar lagi. Ruan Kuang pun berkata, cepat cari anak itu bernama Zhuoyuan. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ambil niat pedang tak terkalahkan. Sambil terlihat musuh baru dari Zhuoyuan lagi. Lalu kita dibawa lagi ke gua Xianjian. Di sana Zhuoyuan pun keluar dari gua itu di depan kakak Bai, dan di sana ia pun berkata, kakak Bai, aku keluar. Lalu kakak Bai pun tersenyum dan berkata, bagus, aku tahu kau bisa melakukannya. Lalu sesaat kemudian mereka berdua pun menuju alun-alun percobaan sekte Guanjian. Kakak Bai pun berkata, Zhuoyuan, ini adalah berkah dan kutukan bagimu untuk mendapatkan niat pedang tak terkalahkan kali ini. Untuk berurusan denganmu, pangeran peringkat pertama benar-benar melemparkan ordo pedang ilahi sebagai umpan. Murid-murid yang bermimpi memasuki istana pedang pasti akan menjadi gila dan berurusan denganmu. Di sana Zhuoyuan pun tersenyum dan berkata, musuh di seluruh dunia. Sister Bai, jangan khawatir, aku siap. Lalu terdengar suara di depannya, lihat pengumuman, daftar peringkat murid sekte luar yang telah diam selama lebih dari 10 tahun telah diumumkan. Lalu terlihat di sana papan peringkat. Peringkat pertama adalah Soruan Kuang, peringkat kedua Pai Yuan Feng, peringkat ketiga Lau Shangxian, peringkat keempat Su Xianxian, peringkat kelima Feng Li akan ditentukan. Seseorang murid di sana pun berkata, kenapa Soruan Kang di peringkat pertama? Aku belum pernah mendengar nama itu sama sekali. Di sana temannya pun berkata, itu karena waktu masukmu terlalu singkat. Soruan Kang pernah menjadi murid paling berbakat dan gila dari murid sekte luar Guanjian. Aku mendengar bahwa itu adalah kesalahan dalam teknik, dan dia telah mengasingkan diri di ruangan bawah tanah dekat jurang domain iblis. Tetapi aku tak berharap dia keluar. Ketika Senior Zhou keluar dari gerbang, orang pertama dari murid luar tidak memiliki perselisihan lagi. Lihat, kamu dapat melihat bahwa Feng Li juga ada dalam daftar, dan itu masih harus ditentukan. Sambil ia menunjuk ke arah papan itu dengan peringkat kelima nama Feng Li.
Lalu seseorang murid lagi berkata, ketika senior Chu mengalahkan Feng Li, kenapa senior Chu tidak masuk dalam daftar? Lalu seseorang pun menjawab, meskipun senior Chu adalah seorang jenius, tetapi kultivasinya masih rendah. Aku mendengar bahwa Feng Li telah mencapai banyak teknik di bawah pelatihan tetua Feng, dan baru-baru ini aku kira inilah alasan mengapa dia ada dalam daftar. Dan Su Xianxian itu juga pertama kali aku mendengarnya, yang mungkin merupakan anggota dari 5 keluarga besar. Tampaknya kali ini mereka semua ada di sini untuk senior Chu. Lalu tiba-tiba seseorang tetua tadi pun berkata, semua murid luar dengarkan aku. Sambil ia melayang di udara, ia pun berkata lagi, di bawah perintah Master Sekte, penilaian untuk promosi murid luar menjadi murid dalam akan secara resmi dimulai besok. Lalu di sana pun ramai orang berkata, ujiannya lebih cepat dari jadwal. Aku bahkan belum siap. Sayangnya bahkan senior Zhouruan Kang telah meninggalkan gunung, dan dia akan menemani kami lagi tahun ini. Terlihat kakak Bai yang berkata, orang tua yang bertanggung jawab atas sekte memiliki sedikit hati nurani, dan dia menempatkan penilaian terlebih dahulu sehingga kami dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian yang dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Di sana seseorang murid pun berkata, atas perintah saudara Feng, anak Coyuan ini telah berulang kali menantangnya, dan keduanya telah bertaruh sebelumnya. Senior Pai pasti akan bertemu Coyuan dalam penilaian besok untuk melindungi martabatnya. Atas perintah senior Feng Li, senior Feng telah menguasai niat membunuh yang tak terkalahkan, dan dia akan membunuh Coyuan dalam penilaian besok untuk melampiaskan kebenciannya. Lalu seseorang pun berteriak lagi, saudara tetua Zhouruan Kang, niat membunuh Coyuan yang tak terkalahkan adalah sesuatu di tangannya. Siapapun yang berani mengikutinya akan mati bersama. Sambil terlihat alun-alun itu dipenuhi dengan murid-murid, dan di sana Coyuan bersama kakak Bai pun di tengah-tengahnya. Seseorang murid pun berkata lagi, mereka semua ditujukan untuk senior Chu, dan senior Chu mungkin akan hancur kali ini. Godaan Ordo Pedang Ilahi terlalu besar. Meskipun basis kultivasiku rendah, tetapi aku juga ingin bersaing. Seseorang murid berkata lagi, niat pedang tak terkalahkan sangat kuat, tapi itu hanya bisa diambil setelah mengalahkan senior Chu. Sepertinya aku keluar dari permainan. Lalu orang di depannya pun berkata, aku sangat mengagumi senior Chu, tetapi besok aku juga akan menemukan kesempatan untuk berduel dengannya. Di sisi kakak Bai, ia pun berkata, bagaimana, kau takut? Coyuan di sana pun menoleh, dan kakak Bai pun berkata lagi, jika kamu tidak ingin membandingkan, aku akan membawamu keluar dari sini. Lalu Coyuan pun berkata, setelah mengalami cobaan dan rasa sakit seperti hidup dan mati di Gua Xianxian, ini adalah masalah sepele bagiku. Kakak Bai, jangan khawatir tentangku. Bagaimanapun aku Coyuan adalah seorang jenius yang paling mempesona. Sambil ia terlihat bersemangat di sana dan sombong mok-mok. Lalu terlihat ketua dari sekte Kuanjian dan bersama wakilnya, ia pun berkata, sekarang rasanya sekte Kuanjian kita seperti ladang pembantaian. Apakah Anda ingin menghentikan mereka sebelum menjadi begitu agresif dan gila? Di sana tetua pun berkata, tidak perlu. Meskipun gila, itu lebih baik daripada sekte Kuanjian yang tak bernyawa sebelumnya. Itu Coyuan yang mengaktifkan semangat juang semua orang. Besok kamu diam-diam menyelidiki. Jika Coyuan benar-benar dalam bahaya, selamatkan nyawanya. Sambil ia terlihat sangat berpihak kepada Coyuan. Lalu tetua itu pun menjawab, baik tetua master. Lalu kita dibawa lagi ke alun-alun percobaan sekte Kuanjian. Di sana Coyuan sendirian dan teman-temannya yang bergerombol di depannya dan bersambung mok-mok.